Mari buka kitab Wahyu pasal yang ke-6. Petang hari ini saya ingin mencoba menjelaskan kepada saudara sekali lagi mengapa kita buat selama 3 hari ini, dan khususnya mengapa pada hari ini Tuhan akan memeteraikan semua kita. Saya juga mau mengulang apa yang Pak Yusak dan hamba-hamba Tuhan lain telah sampaikan dalam 2 hari ini. Pemeteraian ini bukan monopoli acara kita selama 3 hari ini. Kami diperintah oleh Tuhan, karena itu kami melakukan. Dan kami percaya Tuhan juga menggerakkan hati banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan yang lain akan berdoa melakukan yang sama. Dalam keluarga-keluarga, rumah tangga Kristen akan melakukan yang sama, karena Roh Kudus yang sama sedang bergerak di seluruh bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Yang kita buat merupakan salah satu tonggak yang Dia tancapkan sebagai suatu pola yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini. Nah, mengapa pemeteraian ini harus dilakukan? Rupanya itu berkaitan dengan meterai yang keempat, kelima, dan yang keenam, dan berkaitan dengan menjelang Kristus datang yang kedua kali. Mengangkat akan gerejanya, yang Alkitab katakan akan kita lihat datang di awan-awan. Nah, apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini adalah penggenapan dari pembukaan meterai yang keempat, kelima, dan yang keenam. Dan kalau nanti kita membaca, saudara akan mengerti bahwa itu sedang dimulai dan intensitasnya akan makin lama, makin kuat, dan akan makin menghebat sampai di taraf tertentu yang Tuhan izinkan. Dan oleh karena itulah maka pemeteraian ini harus terjadi. Dan saya percaya semua kita bersyukur kita hadir di tengah-tengah tempat ini. Tapi rupanya itu saja tidak cukup. Karena ada beberapa pernyataan sebenarnya. Dalam beberapa hari ini banyak orang mendapatkan penglihatan, pernyataan-pernyataan yang hebat-hebat. Sampai tadi sore masih ada, dan ini yang dipakai, yang melihat anak-anak kecil, bukan hanya satu, tapi beberapa mereka melihat penglihatan yang sama. Mereka melihat di atas tempat ini ada bahtera yang begitu besar, dan pintu bahtera sudah dibuka. Tapi ada 2 pintu lain yang juga terbuka. Yang pertama pintu dan tangga yang membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi juga ada pintu yang membuat orang bisa masuk ke dalam neraka. Dan rupanya Tuhan berkata begini, sebagian besar akan dibawa masuk dalam bahtera dan diberikan perlindungan, proteksi oleh Tuhan sedemikian rupa, menghadapi akan apapun yang sedang dan akan terjadi. Tapi sebagian dari saudara Tuhan berpesan, saudara tidak perlu masuk dalam bahtera, karena waktumu segera akan tiba, Tuhan akan panggil saudara pulang dan berjumpa dengan Dia dan tinggal dengan Dia selama-lamanya. Tapi yang sangat menyedihkan, kalau sampai ada 1-2 orang yang hatinya terus hanya main-main dengan Tuhan, datang tidak dengan segenap hati, sekedar hanya menonton, dan tidak pernah memberikan hidupmu kepada Yesus, setan tetap membuka pintunya untuk mencoba menarik saudara masuk di dalamnya. Nah, mari kita lihat akan apa yang Alkitab katakan dari Wahyu 6. Saya akan baca mulai ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, Anda garis bawah itu. Dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi,
untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini merupakan meterai yang keempat, namanya maut. Akan ada dan sedang terjadi banyak petaka yang membawa korban jiwa yang sangat banyak karena roh maut sedang bergerak dengan sangat mengerikan sekali. Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tuhan mengatakan ini terjadi yang namanya martir, orang-orang yang harus mati syahid karena nama Tuhan. Berarti ketika meterai kelima dibuka, maka aniaya terhadap gereja dan orang percaya akan dimulai di dalam sampai batasan yang Tuhan izinkan. Karena ini belum termasuk masa aniaya yang paling mengerikan, yang kelak juga akan terjadi lebih hebat lagi. Ayat berikutnya, kita lihat ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung kabut, rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Anda garis bawah itu. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Lagi ketika meterai keenam dibuka, ada banyak hal yang mengerikan terjadi, tapi Alkitab berkata bintang-bintang kalau seperti buah yang mentah akan digugurkan dan akan rontok. Saya percaya ini seperti timbangan Tuhan yang sedang berjalan. Mereka yang ringan terlalu ringan, mereka yang mentah dan sudah naik ke atas seharusnya tidak mentah lagi. Mereka akan goncang dan mereka akan gugur. Kalau Anda teruskan pada pasal yang ketujuh, ini yang kita harus perhatikan. Dan mengapa pemeteraian terjadi? Karena Alkitab berkata demikian. Ayat yang pertama pasal 7. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, janganlah merusak bumi atau laut
atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan kalau Anda baca itu daftar dari suku-suku Israel, merupakan simbol bahwa semua kita akan jadi bagian-bagian dari suku-suku Israel. Ini yang harus terjadi sebelum semuanya tergenapkan. Tuhan berkata, jangan hancurkan dulu, karena hamba-hamba Allah ini harus dimeteraikan dulu pada dahinya. Dan kalau Anda baca mulai ayat yang ke-9 dan seterusnya, ada judul orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Dan saya percaya ini merupakan kejadian di mana Tuhan membawa gerejanya, bertemu dengan dia, menyongsong dia dalam sebuah pengangkatan yang luar biasa dari orang-orang percaya. Pada waktu itu mereka yang sudah mati dan dalam Tuhan akan dibangkitkan, yang masih hidup dalam sekejap akan diubahkan. Mengapa hari ini pemeteraian diadakan? Karena kami percaya Tuhan sudah mengatakan akan ada suatu masa yang makin lama sekitar kita akan lebih tidak baik lagi. Tapi meterai bahtera itu telah Tuhan sediakan buat orang-orang yang Dia kasihi. Minggu yang lalu ada kejadian yang aneh sekali. Ada jemaat di Semarang ini, anak laki usia baru 3,5 tahun. 2 hari berturut-turut dia keluar rumah, dia melihat ke langit. Orang tuanya bertanya, kamu ngapain disuruh masuk tidak mau? Dan dia selalu berkata, ada Tuhan Yesus di atas. Selama 2 hari berturut-turut dan akhirnya ketika dia cerita, ini yang dia saksikan. Anak ini terlalu kecil untuk menceritakan kejadian di kitab Wahyu. Tapi apa yang dia ceritakan, kaitan urutannya persis sama. Apa yang dia lihat, saudara? Dia cerita dia melihat Tuhan Yesus memegang akan sangkakala. Dan ada tulisan 456. Saya ingatkan jangan pasang judi togel dengan nomor itu. Nanti Anda masuk neraka. 456. Itu meterai. Rupanya belum sangkakalanya. Karena belum ditiup. Tapi 456. Dia mau ingatkan kita, meterai keempat, kelima, dan keenam dibuka oleh Tuhan. Dan penglihatan berikutnya yang dia lihat ini aneh. Dia melihat orang-orang berjajar, orang-orang Kristen berjajar. Dan mereka harus melewati sebuah tempat yang ternyata adalah timbangan. Satu persatu harus berjajar dan ditimbang dalam timbangan itu. Persis seperti cerita Belsasar di kitab Daniel. Yang anehnya ketika anak kecil itu ditimbang, walaupun secara natural bobotnya masih belum seberapa, dalam timbangan itu bisa 70 kilo. Aneh. Tapi banyak orang tua ditimbang, jarum timbangan tidak bergerak. Yang ingin diet pasti berbahagia itu. 0. Tapi di hadapan Tuhan itu bukan berbahagia, saudara. Itu bahaya besar sebetulnya. Sebab kalau ditimbang terlalu ringan, engkau harus diakhiri. Dan dia lihat, anak ini melihat ada sebuah pintu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Banyak orang masuk, tapi banyak orang tidak bisa masuk ke dalam pintu itu. Dan benar perkataan Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Saudara, kita hidup pada zaman yang sangat serius. Tadi pagi saya diceritain oleh Pak Daniel, saudaranya, teman di Bandung yang hadir di tengah-tengah kita, mengalami ini kejadian real, nyata. Saya akan ulang cerita itu sedikit, saudara, supaya Anda mengerti ini sesuatu yang real sekali. Saudara kita ini nginep dari Bandung, nginep di Semarang di sebuah hotel.
Jam 2 kira-kira dibangunkan Tuhan. Dia pikir istrinya yang bangunkan dia ngantuk sekali, dia nggak respon. Sampai kedua kali dia nggak respon. Ketiga kali menurut kesaksian Tuhan berkata, bangun, malas kamu. Dan dia sadar yang teriak suara pria bukan istrinya. Dia buka mata, dia lihat Tuhan Yesus di kamarnya. Dia segera bertanya, Tuhan, apa yang kau mau? Dan Tuhan berkata, ayo pergi. Jam 3 pagi, Tuhan berkata, ambil mobil ke Holy Stadium. Jadi tadi pagi jam 3 pagi, dia kendarai mobilnya, Yesus di sampingnya ke Holy Stadium. Ini real, saudara. Dan ketika lihat masuk ke dalam, satpam lihat 2 orang masuk. Dan waktu dia masuk, tempat ini katanya putih seperti asap awan putih semua. Dan dia lihat bahtera begitu besar. Pintunya sudah dibuka. Ini kesekian kalinya orang lihat bahtera besar dan pintu sudah dibuka. Dan dia lihat malaikat-malaikat pada naik, masuk, keluar, membawa perbekalan, dimasukkan dalam bahtera itu. Begitu banyak malaikat. Dan dia melihat kami berenam, mengatur akan segala sesuatunya untuk menyiapkan orang masuk dalam bahtera. Malaikatnya angkut semua perbekalan, dia lihat dengan mata telanjang. Dia masuk ke tempat ini, dia lihat semuanya. Hanya saudara kita ini tidak lihat Pak Yusak. Lalu tanya, Tuhan, Pak Yusak kemana? Dan Tuhan Yesus berkata, dia itu pelayan pribadiku. Nanti dalam acara profetis yang kita buat, Pak Yusak tidak akan ikut berdiri pada salah satu pintu seperti yang dulu kami pikir akan seperti itu. Karena dengan penglihatan itu, Tuhan mau berkata, beliau pelayan pribadi Yesus sendiri. Selesai, saudara kita ini keluar. Satpam yang lihat dia datang berdua, bertanya, Pak, temannya tadi yang satu di mana? Karena sebetulnya dia datang sendirian, tapi Yesus menyertai. Dan dia berkata, oh dia masih di dalam. Terus dia pulang. Dan betul sampai detik ini, dia masih di dalam bersama Anda dan saya. Dan ini ada hal yang aneh lagi, saudara. Setiap kali saya melihat pemandangan ini dalam 3 hari ini, hati saya bergetar besar. Sebab sebetulnya acara ini nyaris tidak pernah dibuat, saudara. Tapi tadi ada kesaksian lagi saya dengar. Ada salah seorang petugas ngobrol dengan satpam gereja ini. Rupanya dalam beberapa bulan terakhir ini, banyak satpam ketika malam hari, tidur atau terjaga saya nggak jelas, didatangi malaikat atau apapun. Dan berkali-kali mereka menyampaikan pesan yang sama. Acara Desember pasti jadi. Dan itu berkali-kali mereka didatangi seseorang tengah malam dan diberitahu. Entah dalam mimpi, didatangi orang dengan berbagai cara. Menurut saya Tuhan kirim malaikatnya untuk membuat mereka menyiapkan diri. Bayangin berbulan-bulan kerajaan surga telah utus malaikatnya supaya hari ini terjadi. Kalau bukan karena sesuatu yang sangat serius, tidak akan terjadi, saudara. Hari ini ada karena cintanya Yesus kita kepada semua kita. Saudara siap? Ingat, ini bukan monopoli kita. Kami hanya mungkin memantikkan akan api. Dan biarkan roh Tuhan akan membuat ini menyala. Sampai seluruh bangsa ini, anak-anak Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan sendiri.